Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Munibara Rohusnuddin SSI MSc. Saya merupakan dosen program studi S1 Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Video ini disusun sebagai bagian dari penyusunan dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja dari Dharma Perguruan Tinggi atau PDB UKT-PT. Sebagai salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada bidang pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan yang saya ampuh dengan kode mata kuliah Bio 324. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi S1 Biologi. Mata kuliah dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analitis yang kuat untuk mengidentifikasi karakteristik sel dan jaringan, serta memahami mekanisme perkembangan organ tumbuhan dari fase inisiasi, meristem hingga menjadi jaringan dewasa. Selain itu, perkuliahan ini menginisiasi mahasiswa agar mampu berpikir kritis dalam mengevaluasi variasi struktur anatomi organ tumbuhan sebagai respon adaptif terhadap lingkungan, termasuk mengidentifikasi adanya anomali pada jaringan. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori dan juga 1 SKS praktikum, serta menggunakan pendekatan project based learning yang menekankan pembelajaran berbasis proyek. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tapi juga langsung mempraktikkannya melalui kegiatan laboratorium untuk menyelesaikan sebuah proyek riset nyata. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan luaran konkret berupa poster publikasi yang didasarkan pada hasil analisis struktur dan perkembangan tumbuhan di sekitar kampus. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment sebagai implementasi Student Centered Learning atau SCL yang selaras dengan prinsip Outcome Based Education atau OBE. Pendekatan ini saya gunakan untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan berorientasi pada pencapaian pembelajaran lulusan. Nah, pada tahap pertama yaitu delivery, saya akan menyampaikan materi yang diperkaya dengan visualisasi real, diagram anatomi, serta integrasi hasil-hasil penelitian terkini agar mahasiswa mendapatkan gambaran kontekstual yang nyata di luar buku teks. Pada tahapan kedua yaitu interaction, saya akan membangun komunikasi 2 arah di kelas melalui diskusi kelompok, analisis studi kasus, dan tanya jawab interaktif. Saya juga mengintegrasikan teknologi digital melalui Integrated Learning Management System atau ILMS dan media pembelajaran interaktif lainnya. Dan pada tahap terakhir yaitu assessment, evaluasi dilakukan secara komprehensif melalui penilaian progres, meliputi partisipasi diskusi dan juga progres proyek praktikum, serta penilaian produk akhir yaitu laporan proyek. Seluruh indikator dan bobot penilaian akan diunggah secara transparan di Integrated Learning Management System atau LMS menggunakan rubrik analitik yang terukur. Melalui pendekatan DIA, saya berharap mahasiswa tidak hanya menguasai konsep secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi, keterampilan, dan juga sikap profesional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, serta mampu menerapkan ilmunya dalam kehidupan nyata. Adapun CPL yang ingin dicapai melalui mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah menginternalisasi nilai, norma, dan juga etika akademik. Lalu yang kedua menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga yaitu menguasai konsep teoritis biologi sel dan molekul, biologi organisme, ekologi, dan evolusi. Yang keempat menguasai konsep, prinsip-prinsip, dan aplikasi pengetahuan biologi pada bidang pangan, kesehatan, lingkungan atau hayati, dan sumber daya hayati dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati maupun lingkungan. Yang kelima, mampu menerapkan pemikiran kritis, logis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keenam yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketujuh, mampu dalam pemahaman tentang pengetahuan dasar biologi dan ilmu pengetahuan alam, serta yang terakhir yaitu mampu mengidentifikasi struktur, fungsi, dan perkembangan organisme. Untuk mendukung pencapaian CPL tersebut, maka CPMK dari mata kuliah ini adalah
Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik berbagai jenis sel dan jaringan yang menyusun organ tumbuhan, baik itu vegetatif dan juga generatif, serta menjelaskan fungsi spesifiknya. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami mekanisme perkembangan organ tumbuhan, mulai dari inisiasi pada meristem hingga diferensiasi jaringan dewasa. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis variasi struktur anatomi organ tumbuhan sebagai respon adaptif terhadap faktor lingkungan dan adanya anomali jaringan pada organ tumbuhan. Untuk itu, bahan kajian yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi karakteristik dan struktur sel tumbuhan, pembelahan sel dan pembentukan dinding sel, macam sel dan jaringan penyusun tumbuhan beserta fungsinya, jaringan dermal atau epidermis beserta derivatnya, jaringan dewasa meliputi parenkim, sklerenkim, dan kolenkim, jaringan pengangkut meliputi xilem dan floem serta jaringan sekretori, struktur dan perkembangan akar, struktur dan perkembangan batang, struktur dan perkembangan daun beserta bunga, struktur dan perkembangan buah serta biji, perbedaan struktur jaringan tumbuhan monokotil serta eudikot, dan anomali pada jaringan tumbuhan. Nah, untuk referensi yang digunakan pada mata kuliah ini, kita dapat menggunakan buku Plant Anatomy oleh Van pada tahun 1990, lalu Anatomy of Seed Plant second edition oleh Esau, dan juga Struktur dan Perkembangan Tumbuhan oleh Nugroho, Purnomo, dan Sumardi. Selain itu juga bisa menggunakan penuntun praktikum struktur dan perkembangan tumbuhan yang diterbitkan oleh Biologi Universitas Jambi serta berbagai jurnal maupun referensi ilmiah yang lainnya. Adapun untuk aspek penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari beberapa poin, diantaranya yang pertama adalah aktivitas partisipatif sebesar 5%, lalu project 50%, kuis 5%, tugas 10%, UTS 15%, dan UAS 15%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka bersama dengan mahasiswa di kelas pada mata kuliah Struktur dan Perkembangan Tumbuhan dengan topik bahasan struktur dan perkembangan daun sebagai gambaran implementasi strategi pembelajaran yang telah saya paparkan. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Ada yang sakit? Alhamdulillah. Oke ya, jadi pada siang hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan mata kuliah struktur dan juga perkembangan tumbuhan di pertemuan ke-10 ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai materi struktur dan juga perkembangan pada organ daun. Oke, sebelum kita mulai untuk perkuliahan kita, silahkan kalian melakukan presensi sudah saya buka melalui e-learning atau LMS. Nah, silahkan diakses masing-masing. Ya, jadi pada siang hari ini untuk membahas mengenai struktur dan juga perkembangan daun, kita punya tujuan dalam pembelajaran atau subjek MK pada materi kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses perkembangan organ daun. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan struktur jaringan penyusun daun. Ya, jadi setelah kita perkuliahan pada siang hari ini, diharapkan mahasiswa memahami proses perkembangan organ daun dan juga struktur jaringan yang menyusun organ daun. Oke, nah sebelum kita bahas bagaimana struktur dan juga perkembangan daun, minggu lalu kita sudah membahas mengenai sifat daun ya. Di mata kuliah yang terkait sebelumnya morfologi tumbuhan juga kita sudah bahas bahwa organ daun itu adalah organ yang berfungsi untuk proses fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, kita tahu bahwa daun sendiri itu punya bentuk yang berbeda dari organ tumbuhan yang lain ya. Daun itu cenderung bentuknya tipis ya kan? Dia juga lebar karena dia fungsinya untuk menangkap cahaya. Dia itu untuk mengefisiensikan dirinya untuk menangkap cahaya. Nah, fungsinya tadi ya, selain untuk fotosintesis, daun juga berfungsi untuk perputaran gas. CO2, O2 masuk dalam tumbuhan, keluar masuknya itu melalui organ daun salah satunya, dan juga untuk transpirasi keluarnya uap air. Ya, itu dari tumbuhan akan keluar melalui daun. Oke. Nah, yang pertama kita bahas pada siang hari ini adalah bagaimana sih daun itu tumbuh atau dari mana daun itu muncul. Kalau misalnya kita perhatikan ya, ketika kita melihat tumbuhan, suatu saat kan kita bisa melihat bahwa tumbuhan itu akan muncul daun baru
ya kan? Muncul tunas baru. Nah, sebenarnya dari mana itu akan muncul? Daun sendiri itu muncul dari yang namanya meristem apikal. Tapi pada teman kita kenal ada dua meristem apikal, yaitu meristem apikal akar dan juga meristem apikal batang. Nah, dari mana daun keluar? Apakah dari meristem apikal akar atau batang? Kira-kira? Dari batang. Nah, betul. Jadi daun itu muncul dari meristem ujung batang atau meristem apikal batang. Tidak dari akar. Karena apa? Akar fungsinya untuk membentuk cabang akar atau membentuk akar yang lain. Oke, dari meristem ujung batang itu biasanya kita lihat pada pucuk-pucuk atau bisa juga ada yang keluar dari ketiak. Ya, di ujung sini nanti ada yang namanya meristem ujung batang. Nah, di bagian ini kalau misalnya kita iris, dilihat secara anatominya akan seperti ini terlihat. Meristem ujung batang ada paling ujung, bentuknya seperti kubah melengkung gitu. Ya. Nah, di sini awalnya setelah membentuk kubah nanti akan terbentuk ini calon daun atau primordia daun. Nah, dari sinilah nanti daun akan berkembang dari primordia daun. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi strukturnya ya, seperti ini. Nih, misalnya pada kecambah. Kalian pernah mengecambahkan kedelai atau kacang hijau? Ya kan? Ada yang bagian keluar dua daunnya, ada yang keluar akar. Nah, kalau meristem ujung batang ada di bagian daunnya itu. Nah, di sini tepatnya. Kalau diperbesar seperti ini, ada bagian kubah. Nah, di sini akan ada seperti tanduk. Nah, tanduknya itu adalah tadi namanya primordia daun. Ya, jadi ini adalah nanti calon daun yang akan berkembang menjadi daun. Nah, dari sinilah nanti primordia daun ini akan berkembang menjadi daun, makin besar, melebar, menipis, memanjang, akan menjadi daun yang berwarna hijau yang kita lihat pada tumbuhan secara umum. Nah, itu adalah perkembangan dari daun. Kita lanjutkan ya untuk struktur penyusun daun. Nah, jadi kalau misalnya secara morfologi atau visual mata, daun itu kan cuma kelihatan dia pipih, ya kan, warnanya hijau, itu aja. Dengan bentuk yang memang macam-macam, ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang memanjang, ya kan. Bahkan ada yang lebar, ada yang bentuknya hati. Itu kan secara visual atau secara morfologis. Nah, kalau secara anatomis bisa kita lihat dari irisan, ya. Atau kalau misalnya istilahnya itu kita lihat anatomi daun. Jadi anatomi bagian dalamnya. Bagaimana cara melihat dalamnya? Ya, pasti harus diiris dulu ya. Jadi diiris dulu daunnya. Irisnya gimana? Nah, ada beberapa cara pengirisan ya. Kalau untuk melihat struktur anatomi daun, ada secara melintang, mengunjur, sama paraderma. Tergantung tujuannya. Nah, kalau untuk melihat semua lapisan penyusun daun, maka kita harus melihat secara melintang, irisan melintang. Maka hasilnya akan seperti ini. Kelihatan mulai dari atas, ini tengah, lalu bagian bawah daun. Jadi seperti ini, diiris begini. Terus kita lihat seperti ini dari atas sampai sini kan kelihatan, ya lapisannya apa saja. Nah, kalau kita bedah satu persatu, bagian paling atas itu ada yang namanya jaringan epidermis atau jaringan apa istilahnya? Istilah lainnya jaringan epidermis, jaringan pelindung, ya. Nah, epidermis pada daun itu ada di atas sama di bagian bawah karena dia fungsinya melindungi kan, maka atas bagian bawahnya juga ada. Nah, epidermis ini dia terdiri dari satu lapis sel secara umum, ya. Umumnya itu hanya ada satu lapis sel. Nah, biasanya pernah lihat daun itu mengkilat atau memantulkan cahaya? Ya. Nah, kenapa kok dia bisa memantulkan cahaya? Ada yang tahu ada apanya di situ? Ada lapisan lilin atau istilahnya namanya kutikula, ya. Jadi di epidermis itu biasanya ada lapisan kutikulanya sehingga dia bisa memantulkan cahaya. Nah, susunannya biasanya rapat. Nah, biasanya terdapat derivat epidermis atau turunan dari epidermis. Nah, selain epidermis, di bawah lapisan epidermis ya itu ada yang namanya bagian mesofil sebenarnya. Nah, bagian mesofil itu terdiri dari dua jaringan, parenkim ya. Ada parenkim yang bentuknya itu panjang-panjang ini. Ya kan? Kalau kita lihat ini seperti pagar yang panjang-panjang. Nah, yang panjang-panjang itu namanya parenkim palisade. Sedangkan di bawahnya, nah kalau di bawahnya ini dia nggak panjang-panjang. Jadi dia itu seperti karang. Pernah lihat karang di lautan? Nah, seperti itu kan kira-kira bentuknya. Nah, maka karena bentuknya seperti karang dinamakan jaringan bunga karang atau jaringan spons. Punya banyak rongga juga seperti spons. Nah, itu. Nah, fungsinya apa untuk jaringan palisade sama sponsa tadi itu? Dia kalau kita lihat warnanya apa?
Hijau kan? Berarti kalau warna hijau fungsinya untuk apa? Untuk fotosintesis, karena fotosintesis terjadi di dalam ya kloroplas. Ya. Pigmennya namanya klorofil, kalau organelnya namanya kloroplas. Oke. Nah, di sela-sela antara mesofil tadi ternyata ada jaringan pengangkut. Nah, jadi di jaringan pengangkut di sini ada biasanya kalau kita lihat daun itu kan ada kayak urat-uratnya. Pernah lihat? Nah, urat-uratnya itu tadilah jaringan pengangkut. Ya, jadi kalau diiris dia terdiri dari komponen silem sama floem yang fungsinya untuk mengangkut air, mineral maupun hasil fotosintesis. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi untuk epidermis, pada epidermis tadi punya lapisan kutikula di atasnya, terus di bawahnya baru lapisan sel epidermis. Nah, bentuk sel epidermis itu bermacam-macam. Ya, kalau dilihat di sini hasil penelitian saya yang pernah saya lakukan dulu ini pada berbagai jenis terong. Ada pemakan terong kan? Nah, pernah makan apa? Terong balado, terong crispy. Nah, kalau ini enggak gitu ya, tapi ini ada terong yang panjang, terong ungu. Terus ada terong yang bulat-bulat, ya kan, yang lalak. Nah, jadi berbagai macam terong itu ternyata kita lihat epidermisnya itu punya bentuk yang berbeda-beda. Ya, ada yang bentuknya nih, apa nih istilahnya? Jadi dia bersudut, apa nih? Nah, dia lebih ada letukannya tapi dalam, ya kan? Nah, ada juga yang dia itu tidak berlekuk, rata aja. Ya, ada juga yang dia berlekuk tapi lekukannya tidak terlalu dalam. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari sel epidermis. Ternyata macam-macam meskipun dalam satu spesies, satu jenis tumbuhan. Nah, apakah mungkin ada yang beragam dari jenis tumbuhan yang lain, Bu? Pasti sangat mungkin, ya. Nah, yang seperti ini bisa kita gunakan sebagai karakter atau ciri pembeda dari masing-masing jenis tumbuhan. Tuh, nah, tadi di epidermis kita temukan ada yang namanya derivat epidermis atau turunan. Apa aja tadi derivat epidermis? Stomata. Nah, oke. Stomata. Ada stomata, terus ada trikoma, terus Septipas. ada septipas. Yang lain ada yang mau menambahkan? Kita lihat nih. Jadi derivat epidermis itu sebenarnya tidak hanya 3 tadi itu ya. Jadi ada beberapa macam. Nah, stomata itu sendiri adalah derivat epidermis yang fungsinya untuk apa? Pertukaran gas, ya kan? Atau bernafasnya tumbuhan, bernafasnya menghirup karbon dioksidanya, ya kan? Jadi stomata itu adalah sebenarnya derivat dari epidermis. Dia adanya di bagian epidermis. Apakah ada di mesofil? Tidak ada. Jadi dia hanya di luar saja stomata itu. Tidak ada stomata ditemukan di dalam keadaan. Ya. Nah, kalau trikoma itu adalah biasanya tonjolan atau epidermis yang bentuknya itu seperti rambut-rambut. Ya, pernah lihat tumbuhan yang banyak rambutnya? Apa contohnya? Hah? Senduduk? Ya, senduduk. Nah, daun senduduk ya, senduduk bulu. Nah, itu kan banyak rambutnya. Itu bukan bulu, tapi istilahnya pada tumbuhan itu rambut, bukan bulu. Ya. Nah, itu adalah derivat epidermis tadi. Nah, kenapa kok gatel kalau kena tangan, ya kan? Kenapa kira-kira? Karena ada mungkin di situ bentuknya adalah seperti jarum, yang seperti ini. Nah, kalau kalian pernah tusuk jarum, pernah nggak? Nah, kalau cuma dikit-dikit, apakah sakit? Pasti agak gatal kan? Nah, sama seperti tadi, kalau kita kena senduduk bulu karena bentuknya dia seperti jarum, maka akan memberikan sensasi gatal. Nah, terus ada juga lagi trikoma yang dia bisa mengeluarkan sekret. Ya, zat merah sekunder yang bikin gatal, bahkan bisa bikin iritasi, merah di tangan, misalnya terbakar. Nah, itu dikeluarkan di trikoma salah satunya. Oke, selanjutnya ada sel kipas. Nah, seperti ini bentuk sel kipas. Sel kipas dimiliki pada kelompok tumbuhan monokotil, rumput-rumputan. Jagung, tebu. Pernah lihat daun jagung menggulung? Bukan karena dia ditebas ya, terus menggulung enggak, tapi ketika mungkin di siang hari panas-panas terus dia menggulung. Pernah lihat? Ada yang pernah, ada yang nggak pernah. Nah, kalau yang pernah lihat, sebenarnya penggulungan daun pada daun jagung tadi itu disebabkan karena apa? Ya, karena adanya sel kipas. Ketika dia panas, otomatis kan banyak air menguap dari tubuhnya. Maka untuk mengurangi penguapan itu dia harus menggulung. Penggulungan daunnya itu
dibantu oleh sel kipas. Yang awalnya dia besar, ketika dia tadi airnya berkurang menguap, ini akan mengempis, yang menciut sehingga daunnya membuli. Itu fungsi dari sel kipas, dari epidermis yang berupa sel kipas. Terus ada juga sel silika, ada sel gabus. Ini contohnya pada ini juga monokotil. Nah, sel silika sama sel gabus. Fungsinya untuk apa? Perlindungan diri, ya. Jadi kenapa kok rumput rumputan itu kalian injak masih bisa tegak besoknya? Karena dia punya perlindungan berupa ada sel silika, sel gabus, sel kipas. Ada dia tahu tuh dia diciptakan tempatnya di bawah. Banyak yang menginjak, dan hanya kalian bahkan kayak orang juga menginjak ini. Maka bagaimana dia bertahan hidup? Ya, dibuatlah dia bentuk-bentukan makanan seperti ini. Oke, sampai sini paham tentang derivat epidermis dan juga sel-sel epidermis tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah gambar yang lebih diperjelas. Ini gambar dari trikoma menggunakan mikroskop elektron. Ya, jadi yang tadi ada dua jenis trikoma kan, ada yang mengeluarkan sikret sama yang bentuknya jarum. Nah, kalau yang mengeluarkan sikret yang mana? Di gambar mana? A apa B? A. Ini di gambar? Di gambar A. Kenapa? Kok bilangnya yang mengeluarkan sikret itu yang gambar? Karena lihat ada ujungnya. Ujungnya ada kepalanya, itu adalah kelenjar sekret. Ya, kelenjar yang untuk mengeluarkan sekresi tadi. Sedangkan kalau gambar yang D kenapa? Ada nggak kepalanya yang bulat gitu? Nggak ada, makanya dia bukan yang mengeluarkan kelenjar. Nah, kalau yang C ini adalah gambar dari stomata. Nah, celahnya, di celahnya namanya ostiol. Ya, ini dari kalau kita lihat stomata itu kan ada celah terus ada dua sel yang mengapit, gitu kan? Jadi ini ada sel, terus ada celahnya. Nah, sel yang mengapit celah itu dinamakan sel penunjuk. Ini. Nah, ini contoh juga hasil dari penelitian saya yang menunjukkan bahwa ternyata pada epidermis selain bentuk epidermisnya berbeda, bentuk stomatanya juga ada yang berbeda-beda. Ya, kalau kita lihat di sini, nah, kalau bentuk selnya ini ada yang persegi panjang, ya kan? Terlihat kan? Dan di sini malah lebih seperti apa tuh? Tiga genjang, ya, atau segi empat tapi bukan persegi panjang, agak miring-miring, ya kan? Nah, ini terus kalau kita lihat di sini lebih jelas dibanding di bawahnya. Yang di atas tepinya berigi-rigi, berombak, ya kan? Sedangkan yang di bawahnya dia lurus aja, tidak berombak. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perbedaan struktur dari epidermis, bentuknya berbeda dari setiap macam bentukan. Oke, selanjutnya selain epidermis tadi di bawahnya ada apa? Mesofil ya. Mesofil tadi terdiri dari dua jaringan parenkim, ada parenkim palisade atau namanya parenkim tiang bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bentuknya seperti ya, seperti tiang, seperti pagar ya, panjang-panjang, makanya dibilang parenkim tiang ya. Nah, ada yang terdistribusi di satu sisi di atas aja atau di bawah aja, ada yang terdistribusi di atas sama bawahnya. Keduanya bahkan mempunyai nama yang berbeda. Kalau yang hanya di satu sisi atas atau bawah disebut dengan dorsiventral. Sedangkan kalau ada di kedua sisinya namanya isobilateral atau isolateral. Nah, contohnya seperti ini. Nih, di sini apakah ada di kedua sisi atas dan bawah? Cuma di atas aja. Nah, cuma di sini. Nih, di bawahnya enggak. Ini kan yang sponsa tadi itu. Nah, kalau digambar di sebelahnya dari atas bawah itu cuma atas saja. Ada di atas sama bawah, di bagian sini dan juga di bagian. Nah, sehingga kalau yang di gambar ini yang cuma ada di atas saja, berarti istilahnya namanya apa tadi? Dorsiventral. Daun dorsiventral. Kalau yang sebelahnya namanya isobilateral. Oke. Nah, tadi ada parenkim tiang, di bawahnya parenkim tiang ada parenkim sponsa. Dia bentuknya banyak loganya, ada dia terus seperti bunga kaki. Nah, ini biasanya juga mengandung kloroplast. Biasanya ditemukan karena yang paling banyak itu yang bentukan sponsa itu pada daun monokotil dan juga pada kelompoknya Crassulaceae. Crassulaceae itu yang biasanya hidup di tempat panas, kaktus-kaktusan, terus apa nanas, ya. Nah, itu biasanya
sponsanya lebih banyak berkembang, sehingga kalau kita lihat irisan melintangnya tidak ada kan bagian yang panjang-panjang, maka tidak ada barisan D di sini, karena yang paling banyak berkembang adalah yang sponsanya saja. Nah, di sini selain ada mesofil, tadi ada jaringan pengangkut yang fungsinya tadi untuk mengangkut air, mengangkut hasil fotosintesis makanan ya. Nah, kalau kita lihat di sini strukturnya itu tidak kompleks, dia hanya terdiri dari komponen silen sama floem. Ya, biasanya dia yang tadi saya jelaskan dia yang urat-urat pada daun itu. Nah, kalau misalnya diiris secara melintang dia akan terlihat seperti ini. Nah, ini adalah jaringan pengangkut. Jadi dia berupa berkas bulat-bulat gitu. Jadi ada kayak bundelan gitu yang isinya itu adalah jaringan pengangkut, ada silen sama floem. Nah, pada tumbuhan C4 yang dia itu melakukan fotosintesis melalui jalur C4, maka biasanya dia diselubungi oleh berkas pengangkut, selubungan berkas pengangkut warnanya hijau seperti ini. Atau kalau misalnya kita lihat bentuk, nah ini pada gambar yang ini pada bromelia itu nanas ya. Berkas pengangkutnya seperti ini. Nah, dia akan terlihat berbeda dengan jaringan mesofil ya. Jadi dia seperti berkas, terus di dalamnya ada sel isinya adalah silen dengan akhir dari sesi perkuliahan kita. Nah, di sini saya ingin mengingatkan bahwa ada tugas ya bagi mahasiswa. Kemarin sudah saya jelaskan di minggu ketiga bahwa ada mini riset ya tentang bagaimana pengamatan dari struktur anatomi daun berbagai macam tumbuhan yang ditemukan di sekitar kampus. Nah, untuk instruksi lalu penjelasan mengenai tugas sudah saya upload di LMS ya atau di e-learning, bisa diakses nanti di e-learning Unja.ac.id, nanti masuk dengan akun masing-masing ya seperti biasanya. Nah, nanti kira-kira mahasiswa akan dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan mengamati struktur epidermis dari 2 jenis daun, yaitu dari monokotil dan juga dikotil. Jadi nanti pelaksanaannya mahasiswa bisa melakukannya ketika praktikum. Nah, nanti untuk format laporan dan juga penilaian sudah ada di e-learning, nanti silahkan bisa diakses di e-learning masing-masing. Oke, sudah paham untuk tugasnya? Oke, jadi untuk minggu depan jangan lupa kita akan membahas mengenai struktur dan juga perkembangan batang ya. Jadi silahkan dipelajari untuk struktur dan juga perkembangan batang. Baik, ada lagi yang mau kita diskusikan hari ini? Cukup, kalau sudah cukup bisa kita akhiri untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah pemaparan PDD UKTPT unsur pengajaran untuk mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan dari saya. Melalui penerapan project based learning yang terintegrasi langsung dengan praktikum, mata kuliah ini berkomitmen penuh untuk menyelaraskan aspek delivery, interaction, dan assessment secara objektif, transparan, terukur demi menghasilkan lulusan yang kompetensial. Semoga cuplikan tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam pembelajaran. Terima kasih atas perhatian dan penilaian dari Bapak dan Ibu asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.